Bab 981. Corin menatap Josephine dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku yakin mengikuti ujian tidak lebih melelahkan daripada bekerja di pertanian sepanjang waktu, katanya sinis. Dia lelah secara mental, bukan lelah secara fisik, balas ibu Josephine. Itu tidak akan terlalu menguras otaknya karena hanya angkanya saja yang berubah. Ujian ulangnya pasti mudah sekali baginya, kata Corin. Ibu Josephine ingin membantah lagi, tetapi para reporter dan juru kamera terus mendorong Josephine untuk melakukan tes ulang. Bahkan para komentator pun mendukung tes ulang tersebut. Mereka ingin melihat Corin mengaku kalah. Karena itu, Josephine dan ibunya bingung harus berbuat apa. Sambutan penonton begitu antusias sehingga pembawa acara tahu mustahil untuk lolos dari ujian ulang. Karena semua orang setuju untuk ujian ulang, mari kita minta guru untuk naik ke panggung sekali lagi untuk mengganti angka di kertas ujian. Lalu, kita akan mencetak lembar soal yang baru untuk Nona Corin dan Nona Josephine. Ibu Josephine menegang ketika mendengar pembawa acara mengumumkan ujian ulang sementara Josephine hampir mengamuk. Bu, apa yang harus kita lakukan? Aku sama sekali tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bisiknya cepat. Ibunya melotot padanya. Bukankah kamu sudah hafal semua jawabannya? Kamu tinggal pakai rumus yang sama untuk mendapatkan jawabannya. Kamu lebih bodoh dari yang kukira kalau kamu tidak bisa menjawab soal hanya karena angkanya berubah. Bu, aku tidak bisa. Josephine bukanlah orang yang paling pintar sejak awal. Ia menghabiskan banyak tenaga untuk menghafal jawaban ujian sampai-sampai tidak ada waktu tersisa untuk menghafal jawaban ujian. Formula sama sekali. Ibunya hendak membicarakan strategi dengannya ketika pembawa acara bergegas menghampiri mereka. Maaf, Nona Clark, tapi Anda harus turun dari panggung karena Josephine harus bersiap-siap untuk ujian ulang. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain turun dari panggung, berdoa agar Josephine bekerja keras untuk mendapatkan nilai sempurna lagi. Di tengah para reporter, juru kamera, dan penonton siaran langsung yang menyaksikan dengan saksama, sang guru mengubah angka-angka pada kertas ujian. Setelah itu, ia mencetak 2 lembar baru dan menyerahkannya kepada pembawa acara. Maka, pengujian ulang pun dimulai. Josephine mulai merasa pusing ketika melihat angka-angka asing menari-nari di kertas ujian. Ia mencoba menghitung jawaban berdasarkan jawaban yang dihafalnya untuk ujian pertama. Namun, Corin memutar-mutar penanya sebentar sebelum mulai mengerjakan ujiannya. Para reporter dan juru kamera tak bisa tidak berpikir bahwa cara Josephine menghadapi ujiannya jauh lebih baik daripada sikap acuh tak acuh Corin. Hal yang sama juga berlaku bagi para komentator, mereka merasa Corin tidak menganggap serius hal ini. Namun, mereka tidak menyangka Corin akan menjadi orang pertama yang menyerahkan lembar soalnya kali ini. Ia hanya butuh 20 menit untuk menyelesaikan semua soal karena hanya angkanya yang berubah. Baginya, itu mudah saja. Semua orang mengira Josephine juga akan selesai, padahal ia sama sekali belum selesai. Nyatanya, ia berkeringat dan menghitung dengan jari. Beberapa komentator menganggap ini sangat aneh. Ada apa dengan Josephine? Kenapa dia belum menyerahkan hasil ujiannya? Bahkan Corin sudah menyerahkan hasil ujiannya. Dia berkeringat deras. Jangan bilang dia tidak tahu bagaimana menjawab hanya karena angkanya berubah. Jangan bicara omong kosong. Itu tidak mungkin. Kemungkinan besar dia sedang tidak enak badan atau terkena sengatan panas. Tetapi dia tampak bingung dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bab 982. Menit demi menit berlalu. Ketika tiba saatnya pengumpulan kertas 1,5 jam kemudian, Josephine tampaknya masih belum selesai menulis. Demi menjaga keadilan, tuan rumah memberitahu bahwa waktu telah habis, dan ia terpaksa menyerahkan kertasnya. Ia kemudian menatap ibunya dengan gugup. Setelah pembawa acara mengambil kertas ujian Josephine, ia mengundang guru untuk naik ke panggung dan kembali menilai kedua kertas ujian. Kali ini, ia tidak butuh waktu lama untuk menghitung nilai setiap kandidat. Mata pembawa acara terbelalak tak percaya saat melihat hasilnya. Ia kemudian mengumumkan hasilnya kepada semua orang. Hadirin sekalian, terima kasih sudah menunggu. Saya sudah menerima nilai ujian ulang Nona Corin dan Nona Josephine.
Dan seperti terakhir kali, Nona Corin mendapat nilai sempurna. Sayangnya, Nona Josephine tidak dapat menyelesaikan ujian dalam waktu yang ditentukan, tetapi bagian yang ia kerjakan memberinya nilai 2 poin. Hanya untuk satu pertanyaan benar atau salah, ia menjawab dengan benar. Semua orang yang hadir menjadi gempar ketika hasil Josephine diumumkan. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin Nona Josephine hanya mendapat 2 poin? Kamu tidak dengar apa yang dikatakan pembawa acara. Katanya Nona Josephine belum menyelesaikan ujiannya. Meski begitu, bagaimana mungkin dia hanya mendapat 2 poin? Dia mendapat nilai sempurna di ronde terakhir, jadi seharusnya dia mendapat nilai yang sama di ronde ini karena hanya angkanya yang berubah. Pertanyaan benar atau salah yang dia jawab dengan benar pasti tebakan yang beruntung. Dengan kata lain, dia seharusnya mendapat 0 poin. Lalu bagaimana Anda menjelaskan nilai sempurna yang dia peroleh pada ujian pertama? Aku juga tidak tahu. Josephine menundukkan kepalanya. Ia malu menghadapi kamera. Baik ia maupun ibunya tidak pernah menyangka Corin akan meminta tes ulang. Ia berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan, tetapi gagal menjawab satu pun dengan benar. Menyebutnya payah tentu saja akan terlalu meremehkan. Pada saat itu, para wartawan telah mengepung Ibu Josephine. Nyonya Clark, apakah Anda punya komentar mengenai fakta bahwa putri Anda hanya mendapat 2 poin dalam ujian ulang? Anda begitu yakin dengan kemampuan putri Anda, jadi bisakah Anda menjelaskan mengapa dia bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu padahal satu-satunya perbedaan antara tes pertama dan kedua hanyalah angka-angkanya? Apakah Anda mengarang tuduhan tentang Corin yang mencuri tempat kuliah putri Anda? Mungkinkah Josephine memang tidak pernah diterima di Universitas New Capital City sejak awal? Para wartawan menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan beruntun. Ibu Josephine berusaha melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi para wartawan mengepungnya dengan ketat. Tidak ada tempat baginya untuk lari atau bersembunyi, jadi ia tak punya pilihan selain menghadapi mereka secara langsung. Bukankah sudah kubilang Josephine lelah? Wajar saja dia tidak bisa tampil normal. Semua orang tentu saja tidak yakin dengan penjelasan samar Ibu Josephine. Meskipun dia lelah, tidak mungkin dia hanya mendapat 2 poin, kan? Dia mendapat nilai sempurna di ujian pertama. Dengan memberi ruang untuk 1 atau 2 kesalahan, dia seharusnya bisa mendapat nilai lebih dari yang sekarang. Apakah putri Anda menyontek pada ujian pertama? Putri Anda gagal di ujian kedua berarti Nona Corin tidak mencuri tempatnya di universitas, kan? Dia diterima di Universitas Ibu Kota Baru berdasarkan prestasinya sendiri. Bab 983. Ibu Josephine mundur sementara para reporter terus maju. Meskipun rasa bersalah tergambar jelas di wajahnya, ia bersikeras, "Putriku. Putriku adalah siswa berprestasi sejati. Dia diterima di Universitas New Capital City atas usahanya sendiri, dan Corin mencuri semua itu darinya." Para reporter mulai merasa kesal. Mereka tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa mereka telah diperalat oleh Josephine dan ibunya. Kalau dia murid yang selalu dapat nilai A, kenapa dia cuma dapat 2 poin di ujian kedua? Sebaiknya kamu kasih kami penjelasan yang bagus. Ya, berikan kami penjelasan yang bagus. Tidak seorang pun akan percaya seorang siswa yang mendapat nilai A hanya mendapat 2 poin dalam ujian. Seperti yang sudah saya katakan, putri saya lelah, jadi dia tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Lagi pula, dia bahkan sudah belajar selama beberapa tahun terakhir, jadi wajar saja kalau dia lupa cara menjawab beberapa pertanyaan, kan? Para wartawan mengejek satu demi satu. Tidak aneh. Kau pasti bercanda. Bukan hanya beberapa pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya, tapi semuanya. Kurasa dia sama sekali bukan murid berprestasi waktu SMA. Jelas sekali Nona Josephine dan ibunya memanfaatkan kita untuk mendapatkan dukungan publik. Sudahlah, Nona Clark. Kita sekarang tahu Nona Corin yang mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak percaya kita semua tertipu oleh cerita sedihmu yang palsu. Ibu Josephine memucat karena panik. Ia sama sekali tak mampu menghadapi rentetan kritik para wartawan. Bagian komentar juga mengalami perubahan dukungan. Kebenaran akhirnya terungkap. Kebaikan selalu menang. Hei, mana semua penggemar Josephine yang dungu itu?
Kenapa mereka diam saja sekarang? Mereka pasti terlalu malu untuk mengatakan apapun sekarang. Inikah yang disebut siswa berprestasi? Seseorang yang tidak bisa menjawab pertanyaan hanya karena pertanyaannya sudah berubah. Baiklah, aku akui aku salah. Tapi kenapa Josephine menuduh Corinne mencuri tempatnya di universitas kalau hal seperti itu tidak pernah terjadi? Apa yang ingin kau katakan? Jangan bilang kau masih tidak percaya Corinne diterima di Universitas Ibu Kota baru karena prestasinya. Saya tidak mengerti mengapa Josephine melakukan hal seperti ini. Apakah orang yang bermoral buruk perlu alasan untuk berbuat jahat? Jika kita memahami alasan di balik tindakan mereka, itu menunjukkan kita tidak jauh dari bermoral buruk juga. Josephine dan ibunya benar-benar tahu cara berpura-pura menjadi korban. Aku sangat marah pada mereka karena berbohong kepada kita. Maaf, Corinne, atas semua hal jahat yang kukatakan tentangmu tadi. Aku juga tertipu oleh kisah sedih mereka. Tak pernah terlintas di pikiranku kalau mereka cuma penipu. Aduh, mereka jahat banget mainin hati orang. Bukankah aku sudah bilang kalau Corinne itu siswi berprestasi? Malah, dia direkrut langsung oleh kepala sekolah universitas kita. Sayang kalian gak percaya waktu itu. Astaga, Ibu Josephine memang keras kepala. Bahkan sekarang, dia masih bersikeras putrinya adalah murid berprestasi. Dan Josephine juga tidak lebih baik. Lihat saja bagaimana dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Mereka berdua harusnya minta maaf kepada Corinne di depan kita. Ya, minta maaf sekarang. Minta maaf sekarang. Minta maaf sekarang. Harus kuakui, Corinne punya EQ yang sangat tinggi. Dia tidak pernah marah bahkan ketika semua orang bersikap jahat padanya dan menuduhnya melakukan hal-hal yang tidak dia lakukan. Aku menghormatinya karena itu. Sekarang setelah saya pikir-pikir lagi, kita pasti salah mengira kepercayaan diri dan keteguhan hatinya sebagai tanda bahwa dia tidak serius dalam menghadapi ujian. Bolehkah aku bilang aku akan berubah dari pembenci Corinne menjadi penggemar? Enyahlah. Corinne tidak butuh orang bodoh sepertimu untuk menjadi penggemarnya. Bab 984. Menghadapi kritik pedas para wartawan, Ibu Josephine akhirnya tak tahan lagi. Ia meluapkan amarahnya di depan mereka dan mulai mengumpat sambil menyundul para wartawan yang menghalangi jalannya dengan histeris. Setelah menerobos kerumunan, dia berlari ke atas panggung dari sisi kiri untuk menangkap Josephine sebelum berlari meninggalkan panggung dari sisi kanan untuk melarikan diri. Melihat hal itu, beberapa wartawan mulai mengejar mereka sementara sisanya tetap tinggal untuk mewawancarai Corinne. Nona Corinne, mereka sudah kabur. Apakah Anda berencana menuntut mereka? Kau harus menuntut mereka. Buat mereka membayar karena menyebarkan semua rumor tentangmu. Dan Anda juga harus meminta permintaan maaf kepada publik. Belum lagi kompensasi atas kerusakan reputasi. Corinne tetap duduk di mejanya dengan satu siku menopang wajahnya. Lupakan saja, mereka cuma pion dalam permainan orang lain. Lagi pula, dari mana mereka akan mencari uang untuk mengganti rugi atas rusaknya reputasiku? Kau tahu, aku tak perlu membuang-buang waktu untuk menuntut mereka. Seorang reporter mengerti maksud Corinne. Nona Corinne, apakah Anda mengatakan ada orang lain yang menghasut Josephine dan ibunya untuk memfitnah Anda di internet? Siapa orangnya? Apakah Anda punya musuh? Corinne mengangkat alisnya. Kalian sudah cukup lama berkecimpung di dunia jurnalisme, jadi kalian semua pasti tahu bahwa tujuan utama si penghasut bukanlah untuk menjelek-jelekkan saya. Coba pikirkan, siapa yang paling dirugikan dalam masalah ini? Kesadaran tiba-tiba muncul di benak para wartawan. Jawabannya pasti Holden Group. Kau benar, Holden Group menderita kerugian paling besar. Harga saham mereka anjlok drastis. Apakah itu berarti pesaing Holden Group adalah dalang di balik ini? Corinne tersenyum. Keheningannya sudah menjelaskan semuanya. Ia tahu betul Anya adalah dalang sebenarnya di balik semua ini, dan Holden Group hanyalah korban sampingan. Karena itu, ia membuatnya seolah-olah semua ini dilakukan oleh pesaing Holden Group untuk memanfaatkan rasa bersalah para wartawan agar mereka segera menyelesaikan kesalahpahaman seputar Holden Group. Kekuatan media tidak boleh diremehkan.
Jangkauan mereka lebih luas dan kredibilitasnya lebih baik daripada jika Corin atau Jeremy mengeluarkan pernyataan mereka sendiri untuk membantah rumor yang beredar. Pada saat itu, seorang reporter lain melangkah maju sementara rekannya, juru kamera, mengarahkan kamera video ke arahnya. Nona Corin, benarkah rumor itu? Bahwa Anda dan Tuan Jeremy dari Holden Group sedang menjalin hubungan. Corin hendak menjawab pertanyaan itu ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Ia merogoh ponselnya dari saku dan melihat Jeremy yang meneleponnya. Setelah mengangkat telepon, ia mendengar suara tegas Jeremy yang memerintahnya, "Jangan bilang apapun tentang kami kepada para wartawan. Kemarilah sekarang. Aku parkir di balik bukit di taman." Corin menyipitkan mata. Mengingat waktu Jeremy menelepon, ia sangat curiga Jeremy khawatir ia akan mengungkapkan hubungan mereka kepada para reporter. Meskipun ia tidak berniat memberikan jawaban langsung kepada reporter itu, ia tetap merasa kesal. Setelah hening sejenak, dia akhirnya bertanya, "Kenapa kamu masih di taman? Bukankah kamu bilang kamu akan pergi bekerja? Aku khawatir padamu. Kembalilah ke mobil sekarang. Ujiannya sudah selesai." Bab 985. Corin mengangguk. "Oke, aku ke sana sekarang." Setelah menutup telepon, ia bangkit dari meja dan mengucapkan selamat tinggal kepada para wartawan. Ia kemudian berjalan meninggalkan panggung dan menghilang dari pandangan mereka. "Nona Corin, kenapa Anda pergi begitu cepat? Siapa yang menelepon Anda? Apakah Tuan Jeremy?" tanya seorang reporter yang tak kenal ampun. Corin bahkan tidak berbalik dan langsung pergi begitu saja. Sementara itu, kembali ke rumah keluarga Holden. Greg dan Pamela menonton siaran langsung sampai akhir, dan keduanya menghela napas lega setelah itu. Pamela cukup bangga dengan cara Corin menangani semuanya. Ia menyikut Greg, sambil berkata, "Apa kataku? Hah. Corin bukan tipe orang yang mau curang masuk Universitas New Capital City. Jelas sekali ada yang mencoba membuatnya terlihat seperti orang jahat di depan kita, dan hanya orang tua bodoh sepertimu yang akan percaya pada orang luar daripada cucu menantumu." Greg tahu dia salah, tapi harga dirinya tak mengizinkannya mengakuinya. Dari sekian banyak orang di dunia, kenapa dia yang dijebak dan bukan yang lain? Akan kuberi tahu alasannya. Itu karena ada yang salah dengan karakternya, dan dia pasti punya banyak musuh di luar sana. Pamela memelototi Greg. "Tindakanmu sekarang itu contoh nyata menyalahkan korban. Aku punya penilaian yang sangat baik soal karakter orang, dan yang bisa kukatakan, Corin termasuk orang baik. Dan jangan berani-beraninya bersikap kasar lagi, atau aku akan menceraikanmu." Greg tercengang. Ia tak pernah menyangka akan mendengar kata cerai keluar dari mulut Pamela. Lagi pula, siapa yang mau bercerai di usia mereka? "Apa kau serius mengancamku? Baiklah, dua orang bisa main-main. Kau tidak perlu menunggu sampai saat itu untuk menceraikanku karena aku akan menceraikanmu hari ini." Pamela berdiri dengan marah. "Baiklah, ayo kita ajukan gugatan cerai kita di pengadilan sekarang." Pada saat itu, meskipun Greg menyesali kata-katanya, ia tak bisa memikirkan cara untuk membalikkan keadaan. Ia memikirkan apa yang bisa ia lakukan ketika tiba-tiba ia memegang dadanya seolah-olah sedang mengalami serangan jantung. Dadaku sakit. Obat? Aku butuh obatku." Melihat ini, Pamela mulai panik. Ia menghampirinya untuk menolongnya sambil berteriak, "Tolong. Pak Greg kena serangan jantung. Ambilkan obatnya." Mendengar ini, Greg tersenyum puas sementara dia tetap tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, suasana di rumah Riveras dipenuhi ketegangan. Phoebe dan Anya sangat marah melihat Corin keluar sebagai pemenang dalam kompetisi dan menyelamatkan reputasinya, sementara Cedric dan Beatrice tampak santai. "Apa kataku? Corin pasti yang mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak heran kalau semua rumor yang disebarkan Josephine dan ibunya itu tidak benar," kata Cedric. Beatrice melirik Phoebe dan Anya. "Aku sangat setuju. Dan tahu apa bagian terburuknya? Josephine dan ibunya hanyalah pion dalam permainan orang lain. Artinya, pasti ada orang lain yang memulai semuanya." Phoebe tahu apa yang disinggung Beatrice, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Anya tahu ia benar-benar terpuruk, tetapi ia tak mau menyerah tanpa melakukan perlawanan terakhir.
Kakek, Nek, kalian jangan tertipu tipuan Corin. Dia pasti sudah siap untuk ujian ulang karena dia bahkan tidak berpikir dua kali untuk menyarankannya. Cedric mendengus kesal. Maksudmu Corin curang waktu ujian? Kok dia bisa begitu, padahal banyak sekali kamera yang mengarah padanya. Aku baru saja mau tanya, apa kau atau ibumu yang mencuri kertas ujianku dan memberikannya pada Josephine dan ibunya? Bab 986. Baik Phoebe maupun Anya menjadi pucat saat diinterogasi Cedric. Ayah, apa yang membuatmu berpikir kita akan melakukan hal seperti itu? Ayahlah yang berhubungan dengan guru yang membuat kertas ujian itu, dan kita tidak pernah menghubunginya. Bagaimana mungkin kita bisa mencuri kertas ujian itu? Anya mengangguk. Dia benar, kakek. Kita tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Cedric mengejek mereka. Benarkah? Apa kalian tidak akan pernah melakukan hal seperti itu? Apa kalian bilang Josephine dan ibunya menyelinap ke rumah kami dan meretas akun email saya untuk mencuri kertas ujian? Katakan sesuatu, apa kalian pikir saya sebodoh itu? Atau kalian pikir sistem keamanan rumah kami hanya untuk pamer? Phoebe mengerjap panik. Ayah? Kenapa? Kenapa ayah bersikeras ada yang mencuri kertas ujian ayah? Apa Corin bilang sesuatu ke ayah? Kalau tidak ada yang mencuri kertas ujiannya, bagaimana mungkin Josephine dapat nilai sempurna di ujian pertama, tapi hanya 2 poin di ujian kedua? Tanya Cedric dengan marah. Jelas dia sudah hafal jawabannya untuk ujian pertama. Guru yang membuat soal-soal itu sudah mengirimi saya salinan kertas ujian melalui email sebelumnya. Setelah memeriksanya, saya memberinya lampu hijau untuk melanjutkan. Nah, selain kalian berdua, siapa lagi yang paling diuntungkan dengan membantu Josephine dan mendapatkan kesempatan untuk mengakses komputer saya? Ayah, kami tidak mencuri kertas ujian. Phoebe bersikeras. Ini jelas merupakan rintangan yang akan membuatnya mati. Ayah boleh menuduhku, tapi bagaimana ayah bisa menuduh Anya? Kakek, ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mungkin ada alasan lain mengapa Josephine mendapat nilai buruk di tes kedua, kata Anya sambil menangis. Pamela mengerutkan kening dalam-dalam. Ia menatap cucunya yang manja seolah-olah ia orang asing. Bangunlah, Anya. Kami akan memaafkanmu jika kau mengakui perbuatanmu sekarang. Anya tertegun. Mereka akan memaafkanku kalau aku mengakui perbuatanku sekarang. Tekadnya mulai sedikit goyah. Tapi kalau aku melakukan itu, aku akan kehilangan kepercayaan mereka. Tidak, aku tidak boleh kehilangan itu. Nenek, aku benar-benar tidak melakukannya. Cedric kehilangan harapan untuk mendapatkan pengakuan bersalah dari Phoebe dan Anya yang tidak menyesal. Kukira membesarkanmu di sini akan membuatmu lebih seperti kami. Tapi kau malah semakin mirip ibumu. Malah, kau persis seperti dia, palsu, manipulatif, dan serakah. Kalian berdua benar-benar payah. Anya mencoba menarik simpati Cedric dengan menangis. Kakek, cukup, teriak Cedric tak sabar. Aku tak mau dengar apapun darimu atau ibumu. Kemasi barang-barang kalian sekarang. Aku akan mengirim kalian berdua untuk tinggal di villa musim panas. Aku tak tahan lagi melihat kalian berdua. Bab 987. Phoebe terkejut. Ayah, ayah ingin kita tinggal di pedesaan. Ya, ayo kemasi barang-barang kalian sekarang, dan aku akan menyuruh seseorang mengantar kalian berdua ke sana, gerutu Cedric tanpa ragu. Phoebe tak bisa menerima keputusannya. Ia jatuh terduduk di lantai. Kenapa ayah memperlakukanku seperti ini? Apa ayah benar-benar akan mengusirku dan Anya dari rumah karena Corin? Cedric meliriknya dengan kesal. Kau benar-benar pengaruh buruk bagi anak-anak. Anya sudah tak berdaya, tapi masih ada harapan untuk Sunny. Aku akan mengirimmu ke pedesaan untuk mencegah Sunny menjadi sepertimu. Phoebe mulai terisak histeris. Ayah tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku masih istri Maxwell dan menantu ayah. Bagaimana bisa ayah mengusirku ke pedesaan? Aku akan jadi bahan tertawaan di lingkungan sosial kita kalau sampai berita ini sampai tersebar. Cedric telah mengambil keputusan dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Beatrice setuju dengan kesepakatan itu. Anya sudah terlalu dekat dengan ibunya hingga tak bisa diselamatkan, sementara Sunny masih dalam usia yang mudah dibentuk. Karena itu,
Cedric dan Beatrice akan melakukan apa saja untuk menyelamatkannya agar tidak menjadi seperti ibunya. Melihat taktiknya tidak berhasil pada Cedric, Phoebe berlutut di hadapan Maxwell, yang duduk di seberang sofa. Ia lalu berlutut di hadapan Maxwell, memohon, "Maxwell, kenapa kau diam saja? Apa kau mau melihat ayah mengusirku dan Anya ke pedesaan?" Maxwell menatapnya dengan dingin. "Kau mau mengakui perbuatanmu?" tanyanya tanpa emosi. Air mata mengalir di pipi Phoebe sementara matanya berkilat tak wajar. "Maxwell, kau harus percaya padaku saat aku bilang aku dan Anya tidak melakukan hal semacam itu. Bagaimana kau bisa memilih kata-kata orang luar daripada kata-kataku? Kau tidak melakukan hal semacam itu, katamu." Alis Maxwell terangkat tajam. "Jadi, bukan kau yang mengajari Anya mencari Josephine dan ibunya untuk menjebak Corinne? Memang benar Anya memulai skandal online itu dengan bantuan Josephine dan ibunya, tapi itu hanya karena dia yakin kisah sedih mereka nyata dan ingin membantu mereka mencari keadilan. Lagi pula, hasil ujian hari ini mungkin tidak adil. Kurasa Corinne mungkin telah memanipulasi ujiannya. Ada kemungkinan dia telah menyuap gurunya." Maxwell menatapnya dengan jijik. Guru itu teman lama ayah. Dia sangat dihormati di dunia pendidikan. Satu-satunya alasan dia setuju membantu kompetisi ini adalah karena ayah. Kau tidak mungkin berpikir dia bisa dengan mudah disuap, kan? Lagi pula, ada begitu banyak kamera yang mengarah ke Corinne dan Josephine saat mereka mengerjakan ujian, dan mereka berdua menerima kertas ujian yang sama. Jadi, ada rekaman bagaimana Josephine mengacaukan ujian kedua. Dan Corinne tidak mungkin bisa menyerap semua pengetahuan di otak Josephine. Phoebe terdiam. Meskipun frustrasi di dalam hatinya, ia memastikan untuk tetap berpura-pura kasihan. "Yah, Josephine dan ibunya berbohong kepada kita. Dia memanfaatkan kebaikan kita karena mereka tahu mereka tidak akan bisa melawan Corinne tanpa bantuan kita. Maxwell, tidakkah kau lihat Anya dan aku adalah korbannya? Mereka memanfaatkan kita." Maxwell menyingkirkan tangan Phoebe dari pangkuannya. Ia lalu merapikan lipatan di celananya, rasa jijiknya tampak jelas dari sikapnya. "Cukup, berhentilah berpura-pura jadi korban. Semakin sering kau melakukannya, semakin kami akan menganggapmu sia-sia. Aku setuju dengan rencana ayah. Kau dan Anya sebaiknya tinggal di pedesaan dan merenungkan apa yang kalian berdua lakukan." Phoebe menggertakkan giginya. "Maxwell, apa kau benar-benar tega melihat Anya dan aku menderita di pedesaan? Dan apa kau lupa Anya punya anak? Pedesaan bukan tempat yang cocok untuk anak-anak. Kamu pernah ke villa musim panas sebelumnya, jadi kamu pasti tahu betapa lengkapnya tempat itu. Akan ada pelayan yang akan mengurus kalian semua juga, jadi kami tidak memintamu untuk tetap di penjara." Bab 988. Phoebe semakin panik ketika dia menyadari bahwa mengemis tidak akan berhasil pada Maxwell. "Aku yakin kau diam-diam berharap aku tinggal di villa musim panas selamanya agar kau bisa main-main dengan wanita lain." Maxwell mengerutkan kening. "Omong kosong. Lagi pula, kita menuai apa yang kita tabur." Phoebe mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau yang paling munafik di antara kita semua, Maxwell. Kau sudah bertahun-tahun tidak menyentuhku. Bahkan, kita tidak tidur sekamar lagi. Tidak mungkin kau selibat selama ini. Kau pasti punya wanita simpanan di luar sana, kan? Nah, kukatakan sesuatu, Maxwell Rivera, aku bukan Emily. Jangan harap kau bisa menyingkirkanku semudah itu." Cedric meledak ketika mendengar apa yang dikatakan Phoebe, yang sudah diambang batas kesabaran. "Kalian di sana," serunya kepada para pelayan, "kemasi barang-barang mereka dan antar mereka ke villa musim panas." Lalu kepada Phoebe, ia menggeram, "Beraninya kalian bicara sekasar itu di depanku? Apa sudah tidak ada rasa hormat di rumah ini?" Para pelayan segera menyeret Phoebe dari lantai. "Nona Phoebe, tolong bangun dari lantai. Kami akan mengantar Anda ke villa musim panas sekarang." Phoebe mendorong mereka dengan histeris. "Aku tidak mau pergi. Aku akan tetap di sini apapun yang terjadi." "Pergi. Beraninya kalian menyentuhku, dasar budak." Melihat ini, para pelayan merasa bimbang. Mereka semua menoleh ke Cedric untuk melihat apa yang akan dikatakannya. Cedric sudah muak dengan histeria Phoebe.
Kalian semua masih berdiri di sana. Segera singkirkan dia dari pandanganku. Mendengar ini, para pelayan memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih kasar. Mereka menahan Phoebe dan mengawalnya keluar. Anya juga digendong keluar oleh dua pelayan. Kakek, nenek, ayah, aku tidak mau tinggal di pedesaan. Aku tidak mau. Aku salah. Sekarang aku tahu apa yang kulakukan itu salah. Namun, sudah terlambat. Menangis mungkin bisa menyelamatkan Anya dari banyak masalah di masa lalu, tetapi akan tiba saatnya semua orang akan bosan dengan cara itu. Pada akhirnya, Anya bernasib sama seperti ibunya. Mereka berdua diperintahkan untuk diangkut ke villa musim panas. Akan tetapi, sebelum mereka diseret masuk ke dalam mobil oleh para pelayan, mereka kebetulan bertemu dengan Corinne, yang bergegas datang dari konferensi pers. Jeremy memarkir mobil hitamnya di pinggir jalan. Corinne turun dan melihat keadaan Phoebe dan Anya yang menyedihkan sementara para pelayan mengisi mobil dengan tas-tas mereka. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Nona Phoebe, Nona Anya, kalian berdua mau jalan-jalan. Seburuk apapun keadaan Anya, ia takkan pernah membiarkan Corinne melihatnya. Ia membusungkan dada dan melotot. Ini semua salahmu, Corinne. Kaulah alasan aku tak punya apa-apa sekarang. Tak punya apa-apa. Corinne tetap tenang. Apakah ini salahku atau bukan, masih harus dipastikan. Tapi, kau harus tahu bahwa kehidupan yang kau miliki sebelumnya hanya mungkin terjadi karena kau mencurinya dari orang lain, Nona Anya. Anya terkejut. Ia menatap Corinne dengan waspada. Apa maksudmu? Corinne tersenyum tipis. Kuharap kau bisa memahami satu kebenaran dalam hidup, Nona Anya. Kutukan selalu kembali menghantuimu. Dan ingat, jangan mengambil barang yang bukan milikmu, karena kau akan kehilangannya. Cepat atau lambat bahkan jika mereka tidak kembali ke pemilik aslinya. Anya tidak dapat menahan perasaan gugupnya saat dia menatap balik ke dalam mata Corinne yang tidak dapat dimengertinya. Phoebe, yang sedang mengalami gangguan mental, langsung mengumpat Corinne begitu melihatnya. Dasar jalang, jangan cepat-cepat sombong. Aku bersumpah kau akan mati di tanganku suatu hari nanti. Bab 989. Corinne mengangkat alisnya. Begitukah? Wah, aku tak sabar melihat apa yang kau masak. Para pelayan telah selesai mengemas tas Anya dan Phoebe ke dalam mobil. Nona Phoebe, Nona Anya, silakan masuk ke mobil sekarang. Jangan membuat Tuan Cedric semakin marah. Saya yakin dia akan mengizinkan kalian berdua pulang setelah dia tenang. Phoebe dan Anya menatap Corinne dengan tatapan mematikan terakhir sebelum dengan enggan masuk ke mobil. Rumah besar itu menjadi lebih sunyi setelah Phoebe dan Anya pergi. Cedric menoleh ke putranya yang tak berguna. Seharusnya kau malu pada dirimu sendiri. Kau sudah dewasa, tapi kau bahkan tidak bisa mengendalikan istri dan putrimu. Lihat apa jadinya mereka. Maxwell mendongak dari ponselnya. Kejutan. Apa kamu juga tidak senang dengan menantu perempuan ini? Tekanan darah Cedric langsung melonjak. Aku sedang membicarakanmu. Kenapa kau bertanya apakah aku bahagia atau tidak? Bukankah kamu yang memaksaku menceraikan Emily dan menikahi Phoebe? Tanya Maxwell tenang. Dan sekarang kamu juga tidak bahagia dengan Phoebe. Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak memilih seseorang yang membuatmu bahagia untuk kunikahi lagi? Cedric begitu marah hingga urat-urat di pelipisnya menyembul keluar. Ia menunjuk putra tunggalnya dengan jari gemetar. Kenapa? Kau? Karena khawatir suaminya akan terkena serangan jantung, Beatrice segera berkata, biarkan saja, Maxwell. Maxwell mengangguk dan naik ke atas. Cedric menarik napas tajam. Menunjuk punggung Maxwell, ia menggeram. Sampai sekarang pun, kau masih menyalahkanku karena memaksamu menceraikan Emily. Kau tidak tahu aku melakukannya demi kebaikanmu. Dia selingkuh. Kenapa kau masih ingin mempertahankannya? Dia hanya akan mencoreng nama baik keluarga kita kalau kita tidak mengusirnya. Maxwell berhenti berjalan. Setelah beberapa detik terdiam, akhirnya ia berbalik. Benar, dia selingkuh dariku, bukan darimu. Tapi tahukah kau? Aku tidak peduli. Jadi kenapa kau harus peduli? Kau melakukannya bukan untuk kebaikanku, kau melakukannya untuk menyelamatkan mukamu. Tekanan darah Cedric melonjak tinggi,
dan asmanya kambuh. Kau, aduh, anak tak berguna, batuk, batuk, batuk. Beatrice menghampirinya untuk membantunya. Kalian berdua, berhentilah bertengkar. Katanya tegas. Kalian berdua akan bertengkar seperti kucing dan anjing setiap kali nama Emily disebut. Maxwell, aku tidak memihak di sini, tapi kau sudah dewasa sekarang. Kenapa kau masih saja bersikap keras kepala terhadap ayahmu? Maxwell menatap Cedric, yang wajahnya merah padam karena marah, dan tak berkata apa-apa. Ia tak bisa menahan perasaan bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah ayahnya, melainkan orang asing. Beberapa detik kemudian, ia hanya berbalik dan menaiki tangga. Pada saat itu, seorang pelayan datang melaporkan, Tuan Cedric, Nona Corinne ada di sini. Cedric dan Beatrice terkejut. Mereka melihat keluar pintu dan melihat Corinne berdiri di sana bersama seorang pelayan. Ia tersenyum, tetapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Maxwell, yang hampir mencapai puncak tangga, langsung berhenti melangkah ketika mendengar Corinne telah tiba. Tatapan matanya melembut ketika ia menoleh ke arahnya. Beatrice adalah orang pertama yang tersadar dari keterkejutannya. Karena tidak tahu apakah Corinne mendengar mereka bertengkar, ia tersenyum canggung dan bertanya, Corinne, sungguh mengejutkan melihatmu. Apa yang membawamu ke sini saat seperti ini? Bab 990. Corinne tersenyum. Yah, konferensi persnya sudah selesai, jadi kupikir aku akan mampir untuk menyelesaikan beberapa hal dengan Nona Anya dan Nona Phoebe. Meskipun begitu, sepertinya aku datang di waktu yang kurang tepat. Haruskah aku datang lagi lain kali? Beatrice segera melambaikan tangan agar dia masuk. Oh, Corinne, kamu selalu diterima di sini. Masuk, masuk. Suamiku dan anakku baru saja bertengkar kecil, dan aku khawatir kamu mungkin ketakutan karenanya. Corinne berjalan ke arah Beatrice dan melirik Cedric, yang masih marah, sebelum mendongak ke arah Maxwell, yang berada di tangga. Tuan Maxwell, Anda sudah dewasa. Anda seharusnya tidak terlalu banyak berdebat dengan kakek Cedric. Itu sungguh tidak baik. Biasanya, Maxwell akan langsung masuk ke kamarnya meskipun ada tamu di rumah. Karena kali ini Corinne yang datang, ia kembali ke ruang tamu. Maxwell menatapnya dengan ramah. Kamu pasti lelah setelah ujian. Kenapa tidak pulang saja dan istirahat sekarang? Aku melihatmu tertidur di konferensi pers. Apa kamu kurang tidur tadi malam? Corinne terkekeh. Kamu juga nonton siaran langsung tesnya. Maxwell mengangguk. Ya, aku menontonnya bersama orang tuaku. Corinne mengangguk. Keren. Beatrice terkejut Maxwell akan kembali ke ruang tamu untuk Corinne. Setelah tersadar dari lamunannya, ia berkata, sini duduk, Corinne. Kamu juga, Maxwell. Aku yakin Corinne pasti malu duduk kalau kamu terus berdiri di sana seperti itu. Oke, kata Maxwell. Ia kembali duduk di sofa. Corinne, silakan duduk juga. Corinne melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Dia bahkan belum sempat memberitahu tujuan utamanya datang ketika Maxwell bertanya lembut, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu lapar? Corinne menggeleng. Saya tidak lapar, Tuan Maxwell. Jangan khawatirkan saya. Maxwell mengangguk. Bunga-bunganya mekar lagi. Mau lihat? Corinne mengerutkan kening. Ia tak suka dengan sikap Maxwell yang terlalu antusias. Tidak, terima kasih. Aku kesini bukan untuk melihat bunga-bunga. Cedric mendengus kasar. Kau dengar itu? Corinne sama sekali tidak tertarik pada bunga-bunga bodoh itu. Aku malu mengakui kalau aku punya putra yang sudah dewasa yang hanya tahu menghabiskan harinya bermain-main dengan bunga-bunga itu, alih-alih mengurus perusahaan. Untung saja Lucas sudah cukup dewasa untuk mengambil alih perusahaan sekarang. Kau benar-benar ayah yang menyedihkan, tahu itu, Maxwell. Maxwell tidak terpengaruh oleh teguran ayahnya karena ini bukan pertama kalinya dan juga bukan terakhir kalinya ia mendengar hal serupa. Bahkan, saat itu ia hanya melirik Corinne. Beatrice menepuk tangan Cedric pelan, memberi isyarat agar dia tidak bicara terlalu banyak di depan Corinne. Cedric mendengus lagi. Untungnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Beatrice berbalik menghadap Corinne. Corinne, aku turut prihatin kau harus melihat ini. Ngomong-ngomong, kenapa kau datang ke sini hari ini? Tanyanya.
Corin tersenyum. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk